gitu. Joinnya sekarang ya, jangan nanti pas udah di belakang-belakang gitu kan. Jadi udah lewat nih sesi penjelasan dari speakernya gitu. Jadi diingatkan kembali kepada timnya untuk segera cepetan buruan kudu join gitu ya. Jadi biar bisa nanti juga bertanya langsung dengan narasumber kita yang memang pakar di bidang ini ya. Karena topik ini sebenarnya nggak cuma pasutri ya, walaupun tentunya ini menjadi concern terutama buat pasutri gitu ya. Tapi ya kalau kita mau melakukan peningkatan kesehatannya sistem reproduksi kita ya dari sekarang gitu, nggak nunggu ntar harus merit dulu baru starting gitu ya kan. Nah tapi kalau Usana Family semua terutama yang punya concern seputar masalah ini atau mungkin tetangganya, temannya atau siapapun itu, Usana Family diingatkan kembali gitu ya. Jadi biar besok bisa sharing informasinya yang akurat, karena kan banyak juga nih mitos-mitos ataupun mitos-mitos yang menyimpang ya, yang tentunya banyak menjerumuskan kita juga gitu. Padahal sebenarnya nggak betul gitu ya. Nah, makanya kita buat sesi seperti malam hari ini. Nah, narasumber kita ini Yusana Family baru muncul nih di layar kaca Yusana, tapi beliau udah banyak jam terbangnya juga narasumber di berbagai acara lain ya. Tapi di layar kaca Yusana beliau baru memberikan sesi nih untuk malam hari ini. Jadi Yusana Family pastikan jangan menyanyiakan kesempatan ini. Seperti biasa nanti Yusana Family akan ada sesi tanya jawab. Jadi disimak penjelasan baik-baik dari narasumber kita, apa yang kurang jelas atau mungkin titipan dari teman mungkin yang nggak berkesempatan hadir gitu, boleh ditanyakan. Atau masalah dari keluarga sendiri bisa juga gitu ya. Langsung saja Yusana Family kita panggilkan narasumber kita untuk malam hari ini. Ya, our speaker for tonight adalah Dr. Shelly Francisca, Specialist of Business. Selamat malam, Dr. Shelly. Selamat malam, Iya, gimana nih kabarnya, Dok? Baik. Sehat. Baik, luar biasa. Harus sehat dong ya. Nah, buat Yusana Family bisa juga follow Instagramnya Dr. Shelly ya. Ini Instagramnya beliau. Oke, Dok, saya langsung persilahkan untuk Dr. Shelly nih menjelaskan materi kita malam hari ini. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, siap. Silakan. Oke, udah kelihatan? Ya. Apa saya udah ya? Tidak, Dok. Oke, sekarang kita mau diskusi kali ya, lebih banyak diskusi tentang infertilitas. Saya sih membagikannya semoga bisa dipahami dan cukup mudah dimengerti. Oke, jadi kita bilang seseorang itu infertil itu kapan? Sebenarnya kan kadang banyak pasangan muda tuh datang udah baru 3 bulan 4 bulan menikah, Dok, kita mau cepet-cepet punya anak, ya nggak masalah gitu. Tapi kita baru bilang seseorang itu infertil. Ada masalah dengan infertilitas adalah jika seseorang itu sebenarnya jangka waktunya 12 bulan gitu, 12 bulan atau 1 tahun dia sudah melakukan hubungan seksual yang reguler. Artinya reguler itu dalam seminggu 3 sampai 4 kali, tidak pakai pengaman atau tidak pernah pakai KB, tapi masih belum berhasil juga untuk dia ada konsepsi atau ada kehamilan spontan gitu. Itu definisinya yang kalau kita baru bilang soal infertil. Jadi kalau 2-3 bulan atau 6 bulan sebenarnya masih bisa ditunggu. Kita belum golongan dia punya masalah dengan infertilitas. Nah, di sini ada penelitiannya bahwa secara normal fertilitas itu pada 6 bulan pertama pernikahan itu 80% kemungkinan keberhasilannya seseorang itu untuk hamil spontan. Nah, dalam 12 bulan pertama atau 1 tahun itu 80% gitu orang akan conceive gitu ya. Nah, tapi kalau dia sudah masuk ke 36 bulan dia mulai turun tuh. Jadi 50% keberhasilannya. Di atas 2 tahun cuma 5-7%. Nah, itu biasanya orang udah mulai mencari tuh ya, dia mencari yang namanya dia mau inseminasi, mau program segala macam gitu. Karena memang makanya sebenarnya dianjurkan kalau pasangan yang baru menikah sebaiknya sih dalam 1 tahun pertama itu golden period-nya, mendingan ya sebisa mungkin sebaiknya tidak ditunda, karena begitu dia baru sampai mulai masuk ke 36 bulan atau 36 itu 3 tahun, nah itu udah mulai agak turun tuh keberhasilan chance-nya dia, ya maksimal 2 tahun lah kalau bisa. Gitu. Oke. Nah, ini yang orang
sering keliru tentang kapan sih masa subur seseorang perempuan itu, gitu kan. Kebanyakan mereka, kita kan, oh ya kita berhubungannya pas masa subur, pas masa subur. Nah, masa subur itu adalah setelah ini, ovulasi. Ini adalah pada saat sel telur keluar, ini adalah masa subur, di mana seseorang dianjurkan untuk berhubungan sampai dalam waktu 1 minggu itu 3 sampai 4 kali, berhubungan. Di sini adalah golden period-nya. Nah, yang orang sering salah adalah orang itu sering berpikir bahwa ovulasi atau masa subur itu adalah 14 hari setelah hari pertama mens. Ini hari pertama mens, nih hari pertama 0. Itu salah hitung. Orang itu yang harus dihitung adalah 14 hari sebelum mens berikutnya, bukan dari hari pertama mens. Gitu. Karena siklus seseorang itu berbeda-beda. Dia ada yang siklusnya 28 hari, ada siklus 30 hari, ada di hari pertama mens ke mens berikutnya ya, ada yang 35 hari. Nah, di sininya yang berbeda-beda nih. Tapi yang di sininya, yang separuhnya ini, yang 14 hari ini yang pas. Jadi setelah dia ovulasi sampai dia ke mulai mens berikutnya itu pas semuanya. Tuh, dikarenakan umurnya si corpus luteum ini dia cuma 14 hari. Jadi setelah si indung telur itu mengeluarkan telur, dia akan membentuk namanya corpus luteum. Corpus luteum ini yang ada umurnya 14 hari dan ini tetap. Gitu. Jadi makanya seseorang itu masa subur itu jangan salah, yang sering salah adalah orang hitungnya dari hari pertama mens, padahal masa subur itu adalah 14 hari sebelum mens berikutnya. Gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita biasanya kan ini yang paling banyak dipersalahkan untuk masalah infertilitas itu adalah perempuan biasanya kan. Iya. Orang Indonesia itu sering banget biasanya itu ibu-ibu mertua, orang tua nih, si perempuannya yang disuruh urut, perempuannya yang disuruh minum jamu, perempuannya. Padahal kalau kita lihat di sini statistiknya bahwa lihat peranannya 30% sama-sama 30% penyebabnya. Jadi ketidaksuburan, sama-sama chance-nya seorang perempuan sama seorang laki-laki. 20% yang hijau ini adalah kita nggak bisa jelaskan. Kayaknya dua-duanya si cowok nggak ada kelainan, si cewek nggak ada kelainan, normal-normal aja, tapi tetap nggak hamil. Itu cuma 20%. Ya. Kemudian yang satu lagi, dua-duanya ada sebabnya, si cewek ada, si cowok ada. Itu 20% lagi. Gitu. Tapi ya gitu, chance seorang perempuan sama laki-laki untuk menjadi infertil, menjadi pasangan yang punya masalah dengan kesuburan itu ada 30%. Jadi kalau mau cek ke dokter jangan cuma perempuannya, karena yang sering datang saya itu perempuannya yang selalu dianggap bermasalah. Padahal laki-laki juga harus diperiksa kan. Gitu. Dua-duanya punya kontribusi yang sama. Nah, ini dia. Jadi kita baru mulai mencurigai seseorang punya masalah dengan infertilitas kalau di usia reproduksi. Reproduksi artinya 20 sampai kita anggap 35 tahun ya. 35 tahun yang masa golden period seseorang bisa punya anak tanpa masalah yang banyak itu sekitar 12 bulan. 1 tahun. Gitu. Itu baru silakan pasangan muda untuk mencari dok saya kenapa ya gitu masalah infertilitas. Nah, kalau seorang wanita menikahnya itu sudah di atas 35 tahun, maka setelah 6 bulan dianjurkan sudah mulai mencari lebih cepat gitu, jangan ditunda terlalu lama. 6 bulan udah silakan untuk mencari. Kalau 40 tahun lebih cepat lagi. 40 tahun menikah baru mau mulai punya anak, sebaiknya 3-4 bulan udah mulai cari menyelesaikan masalah infertilitasnya. Gitu. Ini berkaitan dengan cadangan sel telur dan kualitas sel telur. Gitu. Ya, karena perempuan itu ada umurnya, semakin bertambah umur dia semakin turun cadangan sel telurnya. Oke, kemudian kita ngomong masalah yang perempuannya ya. Yang perempuannya masalahnya apa aja sih? Untuk seseorang bisa hamil, seorang perempuan bisa hamil, kita punya 3 masalah, 3 faktor yang utama. Dia harus punya sel telur yang baik, yang selalu terjadi ovulasi setiap bulan, kita bilangnya ovarian factor. Kemudian yang dibutuhkan lagi adalah saluran telurnya. Saluran telurnya juga harus bagus. Saluran telurnya ini harus paten, kita bilangnya harus terbuka. Tidak boleh ada ini, kalau ini kita lihat ini ada namanya kayak peradangan sehingga dia buntu. Itu nggak bisa hamil juga. Kemudian yang ketiga adalah faktor uterin, faktor uterus atau rahimnya. Yang mana di sini adalah tempat kalau terjadi pembuahan, di sini nanti dia si embrionya mulai muncul, tumbuh ke sini, dia tuh mulai nempel itu di rahim. Jadi tempat environment-nya, tempat tinggal janinnya juga harus bagus. Gitu. Jadi harus disiapkan. Jadi dari sel telurnya, salurannya, sama environment-nya, uterusnya. Satu lagi adalah cervical factor. Walaupun ini jarang banget,
Beberapa penelitian menyebutkan bahwa cairan vagina yang sifatnya terlalu asam itu juga bisa menyebabkan sperma mati sebelum dia masuk ke dalam rahim. Jadi ini ada beberapa faktor ya. Yang pertama, ovarian factor ini adalah penyebab terbanyak sampai 21%. Tubal factor atau salurannya itu 14%, uterine factor itu 6%, dan cervical factor 3%. Nah, tubal factor ini kenapa sih dia bisa buntu? Biasanya tuh faktornya tuh faktor dari apakah dia pernah ada riwayat operasi sebelumnya yang menyebabkan perlengketan atau dia nutup tubanya. Yang lain lagi adalah infeksi. Kalau seseorang sering keputihan berulang, keputihannya berat, nah itu kalau infeksinya naik sampai ke atas, ke rahim, ini bisa menyebabkan penutupan, buntu saluran tubanya. Nah ini ovarian factor ini berkaitan dengan hormonal, ini banyak banget remaja, dan juga kalau sering dengar orang bilang istilahnya PCOS, polycystic ovarian syndrome, nggak terjadi ovulasi. Nah ini banyak erat kaitannya dengan nutrisi kalau ini. Sangat erat kaitannya dengan nutrisi, ya. Faktor gizi, pola makan, kegemukan, ini berpengaruh di sini. Nah, tadi saya bilang bukan cuma perempuannya, laki-lakinya sebabnya apa? Laki-lakinya tentu saja kebiasaan merokok dan alkohol itu terbukti bisa menurunkan kualitas sperma. Kemudian infeksi juga bisa menyebabkan kualitas sperma. Obesitas itu berkaitan dengan kualitas sperma yang menurun di satu sisi, dan lagi juga ketidakmampuan ejakulasi, ini di obesitas. Usia, walaupun nggak secepat perempuan, tapi semakin tua usia seorang pria, tentu saja kualitas spermanya juga semakin turun. Itu kanker. Kemudian kalau ini kelainan anatomisnya varikokel. Varikokel itu jadi dia si testisnya terisi kayak cairan lah, gitu. Kemudian bentuk sperma juga harus diperhatikan. Bentuk sperma itu yang sehat kayak gini, kepalanya nggak lancip, ada lehernya, ekornya panjang gitu. Nah, ada kelainan sedikit aja, entah dia kepalanya bercabang dua, dia tumpul, dia kepalanya terlalu bulat, dia terlalu runcing, itu juga nggak subur spermanya, nggak bisa dia menembus si ovarium, si sel telur yang menyebabkan pembuahan. Selain kelainan di kepala sperma, kelainan lain lagi yang bisa menyebabkan itu nih di bagian tengah, dia ada benjolan sedikit aja spermanya, dia nggak subur. Yang lain lagi adalah ekor, lihat nih ekornya kan, yang normal kan ini satu panjang, entah dia ekornya bercabang, pendek, melingkar, itu juga jadi masalah buat laki-laki. Satu lagi yang ada di sini adalah pergerakan. Sperma itu bergeraknya maju dan kencang, cepat gitu harusnya. Nah kalau si spermanya muter-muter atau dia spiral gerakannya atau bolak-balik aja, itu juga nggak bisa terjadi pembuahan. Ini banyak juga masalahnya, jadi dia harus sperma tuh harus straight lurus jalannya. Kalau jalannya dia bingung muter-muter, nggak sampai tujuan gitu ya dok ya. Ya jadi memang laki-laki memang harus mungkin gitu ya yang dicari, harus yang gas dan bisa mengambil keputusan. Oke, lanjut ya. Nah ini juga sekarang masalah kegemukan dan infertilitas. Jadi ini memang udah ada datanya bahwa kegemukan ya untuk BMI 25 sampai 29 dan obes lebih dari 30 itu menurunkan fertilitas tentunya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, terus kalau dia lebih dari 27 atau BMI-nya terlalu kecil, terlalu kurus sampai di bawah 17, itu ada gangguan ovulasi yang tadi saya bilang kan sebabnya sel telur itu ya. Dia itu ada gangguan ovulasi, entah dia nggak ovulasi setiap bulan, biasanya tandanya tuh si perempuannya mensnya irregular, atau 2-3 kali baru mens gitu. Nah itu tuh masalah ovulasi. Di sini dibilang untuk orang-orang yang obesitas, weight loss itu bisa meningkatkan kesuburan. Jadi itu udah ada penelitiannya, sebenarnya kalau untuk orang-orang yang obesitas atau overweight, kita turunin berat badan kita 5% aja dari berat badan awal, itu siklus haidnya biasanya mulai teratur. Kalau siklus haid untuk hamil 5% dari berat badan awal. Jadi kalau dia berat badan 80 kilo, turuninlah sekitar 4 kilo ya. 5%, bukan 50 ya, 5% dari berat badan awal. Oke, masalahnya apa? Kalau pada laki-laki, untuk laki-laki yang terlalu kurus, yang BMI-nya kurang dari 18, biasanya dia konsentrasi spermanya juga berkurang, jumlah sperma totalnya juga lebih sedikit. Kemudian yang bergerak dengan normal itu juga lebih sedikit. Kalau yang berat badannya terlalu kecil, di bawah 18,5.
Sedangkan kalau yang berat badannya 25 sampai 29 yang overweight itu ini juga ini. Volume semennya atau cairan spermanya lebih sedikit, jumlah total spermanya lebih sedikit, sama low total mortal sperm. Jadi ini pergerakan sperma yang bergerak itu yang bergerak bagusnya juga lebih sedikit. Nah, untuk dietnya gimana? Karena tadi saya bilang nutrisi sangat berpengaruh terhadap kesuburan nutrisi. Nah, di sini ada yang dibilang namanya fertility diet. Itu udah ada risetnya bahwa kalau orang yang makannya lebih banyak protein dari vegetables dibandingkan dengan animal, artinya kayak protein nabati ya, maksudnya protein nabatinya lebih tinggi dari animal, sama yang konsumsi karbohidrat dengan glycemic index yang lebih rendah, itu dia memperbaiki kemampuan untuk ovulasi. Kemudian juga untuk makanan yang trans fatnya lebih jangan terlalu banyak lemak trans gitu, sama konsumsi omega 3 ini juga meningkatkan di sini terbukti bermanfaat untuk mengatasi masalah kesuburan gitu, karena omega 3 kita tahu dia juga menurunkan kolesterol ya, gitu, kolesterol, trigliserid, dislipidemi itu bisa terbantu dengan omega 3. Sedangkan tingginya kolesterol, dislipidemi atau gangguan yang kita sebut dengan sindrom metabolik itu cukup berpengaruh sama terjadinya kemampuan seorang perempuan untuk berovulasi atau misalnya juga pada laki-laki untuk kualitas spermanya gitu. Jadi konsumsi ini cukup baik untuk sebagai suplemen. Kemudian untuk exercise. Nah, exercise ini kita nggak boleh terlalu ekstrim dan nggak boleh terlalu sedentary. Untuk yang vigorous, intense physical activity, jadi untuk atlet-atlet yang biasanya latihannya tuh sangat berat, itu biasanya dia nggak mens karena ada gangguan ovulasi. Yang dibilang sangat banyak itu kalau olahraganya sampai lebih dari 4 jam dalam seminggu, itu untuk yang mau program hamil sangat tidak dianjurkan. Sebaliknya, untuk orang yang olahraganya teratur tapi intensitasnya medium aja sampai ringan, 150 menit seminggu itu justru memperbaiki ovulasi. Jadi terlalu sedentary dia nggak oke, terlalu berlebihan itu terlalu banyak yang vigorous gitu dibilangnya, itu juga biasanya nggak mens ya. Atlet biasanya sih tuh yang sedang latihan berat gitu bisa jadi dia nggak mens biasanya. Kemudian ini udah jelas tobacco, kadang kita sering dengar orang tua kita bilang yang merokok tuh bapak merokok juga anaknya banyak gitu kan. Tapi memang sebenarnya ada penelitiannya bahwa penggunaan rokok khususnya pada laki-laki itu mempengaruhi kualitas sperma. Jadi kita sih nggak bilang sampai dia infertilitas, biasanya subfertilitas, gangguan ringan sampai 13%. Nah, ini juga ternyata lubrikan untuk orang yang berhubungannya menggunakan lubrikan, itu beberapa gel yang digunakan bisa menyebabkan gangguan pergerakan sperma. Contohnya kaye gel, terus ada yang kaye sensitif, biasanya kalau ngeliat tuh ada kaye gel ya untuk lubrikannya, itu mengganggu pergerakan sperma. Yang dianjurkan yang lebih natural, seperti mineral oil, canola oil, mustard oil, itu dia lebih natural. Jadi untuk orang yang ada masalah infertilitas sebaiknya tidak ditambah kesulitannya dengan menggunakan si lubrikan untuk berhubungan seksi karena berpengaruh. Treatmentnya gimana? Treatmentnya tadi saya udah bilang sebagian. Yang pertama diet yang sehat, diet yang tadi udah dikurangin yang makanan high glycemic index, kemudian proteinnya perbanyak protein nabati gitu. Itu sangat berpengaruh. Lifestyle habit sama olahraga ya, 150 menit seminggu gitu, kurang lebih 30 menit lah sehari. Sama obat-obatan tradisional yang tinggi dengan fitoestrogenik. Fitoestrogenik itu seperti tahu, tempe, itu fitoestrogen, kedelai itu, atau gunakan vitamin mineral, itu beberapa yang mengandung tinggi mikronutrien, itu juga membantu untuk meningkatkan fertilitas. Itu misalnya contohnya di sini yang saya bikin nih, yang tinggi zinc, selenium, omega 3, coenzim Q10, itu juga terbukti bisa
memainkan peranan penting dalam pematangan sel telur, sekresi hormon yang berpengaruh pada kesuburan dan memperlancar siklus ovulasi gitu. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan obat-obat hormon, operasi jika terjadi perlengketan tuba itu juga bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah infertilitas ya. Nah, contohnya apa yang tadi konvensional? Kalau masalah infertilitas tadi sudah diberikan treatment dengan suplemen, perubahan gaya hidup, itu tidak ada perubahan. Beberapa alternatif yang bisa dilakukan diantaranya adalah inseminasi intrauterin, inseminasi. Kemudian ini ada ICSI. ICSI itu adalah menyuntikkan sperma langsung ke dalam si sel telur yang matang. Ada juga bayi tabung, atau untuk beberapa orang yang punya masalah dengan ovulasi dan usianya sudah lumayan tua ya, 40 ke atas itu bisa pembukukan sel telur, kita udah bisa. Kalau untuk yang punya masalah dengan tuba, yang salurannya mampet tadi, entah karena infeksi atau entah karena dia ada bekas apa tadi, misalnya operasi, itu pilihannya adalah bayi tabung. Bayi tabung itu sel telurnya diambil, spermanya diambil dari si laki-laki, kemudian kita taruh, kita buahi di luar tubuh. Setelah dia jadi embrio, baru kita masukin lagi. Kurang lebih itu yang bisa dilakukan. Saya pikir itu aja sih tentang infertilitas yang bisa saya bagikan, nggak banyak. Semoga bisa memberikan sedikit pencerahan. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Saya kembalikan ke Mbak Dini. Oke, baik Dr. Sally. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, buat Yusana Family semuanya, sebelum kita masuk sesi tanya jawab, saya akan sharing sedikit informasi untuk Yusana Family. Tapi jika ada yang masih kurang jelas buat Yusana Family semuanya, langsung saja ya Yusana Family diketik di kolom chat ya. Tadi Dr. Sally juga sudah menjabarkan bahwa memang sudah banyak penelitian sebetulnya ya yang berhubungan terkait bagaimana peran dari nutrisi, peran dari makan kita sehari-hari untuk membantu atau improve kondisi kesehatan reproduksi kita. Nah, buat Yusana Family semuanya, di sini tadi sudah di-mention juga ya bahwa ada beberapa zat gizi memang yang biasanya lumayan sering tuh dilakukan penelitian ataupun dibahas. Di antaranya tadi sudah di-mention juga oleh Dr. Shelly ya, misalnya seperti omega 3, coenzim Q10 gitu ya, itu memang cukup banyak pengaruhnya gitu ya. Jadi makanya buat Yusana Family harus betul-betul pay attention terhadap makanannya, apalagi kalau misalnya sekarang lagi program ya, misalnya memang program pengen program hamil ya, pengen punya anak gitu. Nah sebetulnya itu jelas jauh lebih bagus kalau sebelum program pun kita sudah memperbaiki lifestyle, pas program dan after program pun jadi kesehatan reproduksinya tetap terjaga gitu. Makanya tadi saya remind buat Yusana Family ya gitu. Tentu ini concern yang banyak menjadi suatu ya bahkan ada yang sampai bermasalah rumah tangganya ya gara-gara keturunan misalnya seperti itu. Tapi sebetulnya kita kalau ingin menjaga bisa mulai dari sejak dini. Jadi mungkin kalau ada Yusana Family atau anggota keluarganya yang belum menikah juga, yang mulai dari sekarang dijaganya. Ya tadi sudah di-mention dari lifestyle, pengaruh. Kalau overweight, kalau orangnya kurang gizi juga gitu ya. Kalau kayak macam saya ini udah tipis-tipis sudah mau kurang gizi ya. Tapi untuk masih status gizi normal. Saking cungkringnya maksudnya gitu Yusana Family ya. Jadi itu tadi ya, jadi kalau overweight, obesitas juga itu mempengaruhi kesuburan, ya kalau kurang gizi juga ya mempengaruhi kesuburan ya, dalam artian IMT-nya atau BMI-nya itu 17 ke bawah ya, itu emang udah status gizi kurang tuh kalau kita mentionnya ya. Jadi kalau saya pribadi masih untung ya, masih batas normal. Nah buat Yusana Family mulai dari sekarang tuh minimal itu kan udah satu faktor resiko, kita udah bisa ngeliat nih, saya udah masuk kategori yang mana nih gitu ya, baik pria atau wanita gitu. Nah jadi itu dari namanya berat badan pengaruh dari akibatnya dari mana? Dari gaya hidupnya kita, yaitu dari kita males nggak olahraga, sedentary lifestyle nggak, aktif nggak gitu ya. Yang kedua jam tidurnya ya. Last time kita pernah mengundang juga seorang sleep recovery specialist expert ya, Yusana Family. Ternyata banyak orang yang gagal program turun berat badannya karena kurang tidur, bukan karena
pola dietnya udah dibenerin gitu. Jadi semuanya tuh harus holistik. Nah, tentunya kalau kita bicara mengenai nutrisi, Yusana Family itu jelas ya berpengaruh. Apalagi kalau kita ingin menurunkan berat badan atau menaikkan berat badan. Tapi kata kuncinya sebetulnya yang sering sekali kami remind dan kami ingatkan, encourage Yusana Family ketika kita membicarakan pola makan, yang paling penting pertama diet bervariasi dan gizi seimbang, Bapak Ibu ya. Bervariasi dan gizi seimbang. Jadi mungkin Yusana Family gitu ya, nggak pernah tuh misalnya makanlah sayur sebanyak-banyaknya gitu ya. Bukan sebanyak-banyaknya, ada porsinya juga gitu ya. Tapi kenapa kadang kita mention, oh iya pokoknya sebanyak-banyaknya gitu. Karena kenyataannya masyarakat kita sampai sekarang pun masih kurang sayur dan buah gitu ya. Padahal itu sumber utama vitamin dan mineral. Nah, tapi sebetulnya ada beberapa zat gizi seperti tadi yang udah dimention oleh Dr. Shelly gitu ya, seperti omega 3. Omega 3 itu banyak resource-nya ya. Kita bisa dapatkan dari protein hewani, sebenarnya dari protein nabati juga ada ya, tentunya Yusana Family ya. Kita bisa mendapatkan itu. Nah, tapi memang jauh lebih mudah, dalam artian ya, jauh lebih mudah Anda bisa mendapatkannya dari protein hewani gitu. Nah, kan problemnya masalahnya masyarakat kita ini udah lah mungkin sumber ikannya bagus, jenis ikannya bagus mungkin itu ya, tapi cara pengolahannya salah ya itu tadi ya. Kalau kita bicara pola makan, tidak hanya jenisnya, kita harus memperhatikan juga portioning dan juga bagaimana pengolahannya. Karena banyak akhirnya yang sumber makanannya sudah bagus, tapi cara pengolahannya salah. Jadinya kita dapat bonus. Bonus apa? Lemak trans ya, lemak jenuh gitu maksud saya Bapak Ibu ya. Dapat nih omega 3-nya, tapi dapat bonus juga nih Bayar nih gitu Bapak Ibu ya. Karena kita salah melakukan pengolahan makanannya gitu ya. Jadi kalau omega 3 Anda bisa dapatkan dari protein hewani, Anda bisa dapatkan dari protein nabati, tapi walaupun memang kenyataannya jauh lebih mudah Anda dapatkan dari protein hewani gitu ya. Just pay attention bagaimana Anda mengolahnya. Jangan digoreng mulu gitu ya, disambel gitu Bapak Ibu. Nah, koenzim Q10. Koenzim Q10 bagi sebagian orang ini adalah zat gizi yang cukup sudah mereka familiar gitu ya, mungkin buat Yusana Family, tapi bagi banyak orang pada umumnya ini jarang didengar gitu ya. Padahal sebetulnya zat gizi yang satu ini sangat penting, terutama kalau dalam proses pembuahan Bapak Ibu ya gitu, embriogenesis pembentukan, bahkan udah meningkatkan embriogenesis nih di beberapa riset. Cuman memang tentu dosisnya berbeda ya kalau untuk meningkatkan kesuburan seseorang dengan misalnya konsumsi kita yang maintenance biasa gitu ya. Dalam artian kalau program tadi recovery infertility dosisnya jelas berbeda ya karena untuk treatment gitu dan memang harus rekomendasi dari dokternya sesuai dosisnya. Tapi untuk kita yang para general ini ya tidak ada salahnya juga Anda rutin setiap hari karena koenzim Q10 manfaatnya tidak hanya untuk kesehatan reproduksi. Nah, kata kuncinya kan di mitokondria. Mitokondria itu di seluruh sel tubuh itu ada Bapak Ibu ya, termasuk sel telur dalam artian gitu ya. Sel sperma semuanya tuh kan apalagi proses pembuahan itu butuh energi yang luar biasa gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi makanya penting sekali mencukupinya dari sini ya. Jadi memang ada pengaruh ke kesuburannya itu sendiri, tapi memang secara produksi energi juga itu sangat berpengaruh. Ini kemudian zat gizi lainnya seperti proantosianidin ini sebetulnya memang karena kategorinya zat gizi yang Bapak Ibu lihat pada layar ini termasuk kategori antioksidan ya. Seperti kita ketahui zaman sekarang yang nggak bisa luput dari radikal bebas. Nah, radikal bebas itu bisa menyerang seluruh sel tubuh Anda termasuk sel yang ada pada sistem reproduksi gitu ya, sel telur, sel sperma segala macam ya, kualitas sperma seseorang, kualitas sel telur seseorang itu bisa sangat dipengaruhi oleh bagaimana paparan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuhnya. Bapak Ibu bayangkan kalau di seseorang yang tinggal di kota besar, gaya hidupnya awur-awuran gitu ya, pola makannya juga aduh gak usah ditanya, tidurnya kurang juga, aduh gitu ya. Beban tubuhnya yang dapat suplai radikal bebas itu luar biasa beratnya. Bayangkan udah dapat suplai radikal bebas dari dalam tubuh karena proses natural di dalam tubuh kita sendiri, ditambah lagi dari luar, dari lingkungan kita, terus kita makannya juga sumber antioksidannya juga nggak didukung, berarti kan tubuhnya capek banget tuh gitu ya. Alasan saya sudah pernah sharing kepada Yusana Family ya, ternyata ada beberapa penelitian yang memang mereka sudah mengkaitkan bahwa radikal bebas ini yang nantinya akan menimbulkan stres oksidatif di dalam tubuh Anda itu adalah akar mula dari segala macam jenis penyakit degeneratif yang terjadi saat sekarang. Memang yaitu karena tergantung nih, ini nyerangnya sel mana nih. Ya kalau yang diserang ternyata sistem reproduksi, nah itu nantinya akan banyak menyebabkan permasalahan di
sistem reproduksi gitu ya. Jadi peran nutrisi itu sangat penting. Tadi Dokter Sally juga udah mention PCOS itu ternyata banyak karena defisiensi nutrisi gitu ya. Gitu. Itu banyak tuh, lumayan banyak tuh sekarang gitu ya. Terakhir seingat saya kita udah pernah juga ya mengundang narasumber dokter spesialis obgyn lain bahas tentang PCOS gitu, dan memang itu erat kaitannya. Makanya pola makan kita atau pola asupan nutrisi kita setiap hari itu nggak bisa diremehkan, walaupun tentunya tadi ya namanya gaya hidup itu holistik, semuanya berdampingan. Tapi tentunya ya kita harus starting dulu nih, mulai dari yang mana nih Bapak Ibu semuanya gitu. Kalau kita bicara antioksidan itu jadi memang kaitannya terhadap reproduksi itu sangat erat ya. Nah, itulah sebabnya sebetulnya dari Usana Family, ya dapatnya dari mana gitu ya. Usana Family tidak pernah bosan kami mengingatkan Anda. Kalau Anda ingin mendapatkan kecukupan nutrisi, jelas yang utama adalah perbaiki pola makan dulu. Yang paling mudah Usana Family praktekkan itu dengan menerapkan konsep piring T atau My Healthy Plate, ya kayak huruf T. Maksudnya seperempat karbohidrat, seperempat protein, dan setengah sayur gitu ya, sayur plus buah. Kalau nggak kuat setengah piringnya gitu ya. Dalam artian piring Bapak Ibu dibagi 3, seperempatnya buat karbonya. Jangan cuma nasi ya. Kalau kita mention karbohidrat sekarang, pikirannya jangan cuma nasi. Bapak Ibu bisa ganti pasta, bisa ganti segala macam, jagung, bisa ganti ubi, bisa ganti kentang. Yang penting perhatikan cara pengolahannya gitu ya. Jangan french mulu juga gitu ya kan. Kentang goreng mulu, kata Mbak Eri kan variasi gitu ya. Variasinya yang digoreng mulu ya salah juga itu ya, nggak pas. Kemudian proteinnya itu seperempat piring. Ini orang dewasa Bapak Ibu ya. Protein seperempat piring, jadi nggak 2 macam atau 3 porsi, 4 porsi lah, bukan gitu ya, udah too much ya, apalagi dengan standar ukuran tinggi badan dan berat badan orang Indonesia gitu ya, berbeda dengan bule sebetulnya ya. Dan setengah piringnya itu sendiri adalah sayur plus buah. Kalau bisa sayur setengah piring sendiri bagus banget. Nah, ketika Anda merubah pola makan ini, ingat Bapak Ibu, Anda bisa mulai dari yang paling mudah dulu untuk diri Anda sendiri. Setiap orang nggak bisa nih kayak si A plus B, yang si A ini benci banget sama yang namanya sayur gitu ya, sampai sebel banget gitu. Sedangkan si B itu betul-betul nggak, masih toleran sama sayur, tapi dia kalau dikurangi beras bisa merasa sangat tersiksa, bisa beras nasi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi buat Usana Family tidak bisa pakai, kalau mengubah gaya hidup, pola makan itu nggak bisa menyamaratakan gayanya, polanya gitu Bapak Ibu ya. Tapi ingat prinsipnya tetap sama sebetulnya Bapak Ibu ya. Ubah dari yang paling mudah dulu untuk Anda. Kira-kira saya kalau dikurangi nasi itu kayaknya tersisa banget deh, jangan deh Mbak Erni, itu belakangan aja deh, nggak apa-apa. Itu ada 3 Bapak Ibu, ada 3 habit. Habit ngurangi porsi karbonya, ngurangi porsi proteinnya, dan nambah porsi sayur plus buahnya. Silahkan diatur mana yang paling gampang dulu gitu ya. Kalau Bapak Ibu sudah ada yang bagus nih, salah satunya, oh saya udah sering Berni makan sayur, cuma porsi sayurnya aja yang kurang. Oh, saya lebih gampang kalau nambah porsi sayur dulu deh, nanti yang lain bertahap gitu ya. Tapi bertahapnya juga yang nggak lama-lama gitu ya. Misalnya Bapak Ibu bisa praktekkan dalam seminggu ya. Kalau seminggu Anda bisa konsisten, in long term biasanya Anda bisa konsisten. Karena tujuan merubah pola makan itu bukan untuk sesuatu yang instan Bapak Ibu ya. Makanya pola diet yang ekstrim kenapa tidak pernah dianjurkan kalau di dunia gizi Bapak Ibu? Ya karena memang yang pertama efeknya nggak long lasting. Nanti jadinya efek yoyo ya. Berat badannya naik turun kayak roller coaster gitu ya. Akhirnya badannya capek sendiri gitu ya. Dan orangnya juga sudah lelah letih gitu. Dan yang kedua, nggak dapat manfaat kesehatannya gitu ya kan. Tujuan pola makan ini agar Anda dapat sehat, berat badan singset, cakep, langsing, itu bonus Bapak Ibu gitu ya kan. Jadi pola makannya dulu Bapak Ibu ya, bertahap. Kami tidak pernah mengatakan ini mudah Bapak Ibu ya, tapi ini bisa gitu. Karena negara Indonesia kita yang masih sangat jarang sekali orang betul-betul bisa mempraktekkan makan pagi, siang, dan malamnya dengan konsep yang sudah dikampanyekan secara global dan secara nasional, baik dari WHO, Badan Kesehatan Dunia, ataupun dari Kemenkes ya. Itu udah konsep yang sangat praktis Bapak Ibu ya, itu. Tapi balik lagi, bukan tidak bisa gitu ya. Nah, tapi tidak bisa kita pungkiri dengan kesibukan sehari-hari ya Bapak Ibu ya, ada yang memang mungkin anaknya 3, 4, ada yang mungkin memang belum punya anak tapi kerjanya workaholic banget, banyak target di kantor, atau mungkin seorang entrepreneur yang sangat sibuk sekali gitu ya.
Jadi kadang-kadang makannya juga tidak bisa dipungkiri, mungkin di hari-hari tertentu, di jam makan tertentu bisa sesuai dengan tadi yang dianjurkan oleh pemerintah gitu ya. Tapi kebanyakan nggak bisa, atau mungkin di 1-2 kali makan nggak bisa dalam sehari. Nah pertanyaannya tubuh kita ini apakah tetap butuh nutrisi atau nggak butuh gitu ya, pasti tetap butuh. Tubuh kita nggak tahu nih ya mau hari ini mau sibuk kayak nggak sibuk ya, hari ini tetap butuh vitamin A, butuh vitamin C. Cuma memang luar biasanya tubuh manusia itu sendiri ketika kita kekurangan satu gizi tertentu itu nggak langsung instan gitu ya, nggak langsung instan terlihat dampaknya. Tapi in long term akan terlihat. Itulah dimana salah satu ya tadi ya cikal bakalnya seperti misalnya munculnya banyak penyakit degeneratif gitu. Contoh, Anda sering kurang makan buah dan sayur ya. Sayur dan buah itu adalah salah satunya sumber antioksidan. Ya, bayangkan tadi ya udah banyak kena serangan dari radikal bebas luar dan dalam tubuh sendiri juga ada gitu ya. Tapi antioksidan konsumsinya kita kurang, ya kasihan tubuh kita nggak diberikan persenjataan yang cukup. Walaupun pada dasarnya sel tubuh kita sudah bisa melindungi dirinya sendiri, tapi kan kalau nggak mesin gimana mau kerja kalau nggak dikasih makan gitu Bapak Ibu ya. Makanya jangan pernah bosan Bapak Ibu ya, mulai dari hal yang paling kecil tapi mulai dari sekarang. Mulai dari mana yang paling mudah untuk Anda rubah Bapak Ibu. Nah, untuk melengkapi apa kesenjangan yang memang tidak bisa Anda lengkapi dari pola makan Anda sehari-hari, entah karena kesibukan, entah karena posisi tinggal Anda di daerah perkotaan, Bapak Ibu ya. Nah, itu bisa dibantu dengan suplementasi. Ingat Bapak Ibu, suplementasi tidak untuk menggantikan peran makanan, jangan kebalik-balik ya gitu, karena kita tidak ingin juga Usana Family menjadi bagian dari Usana tapi pemahamannya sangat berkontras sekali dengan apa yang ditemukan di dunia kesehatan gitu ya, yang memang sudah terbukti gitu. Jadi sumber nutrisi utama tetap pola makan dulu. Suplementasi untuk melengkapi yang memang Anda tidak bisa dapatkan faktanya dari pola makan Anda sehari-hari. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena tujuannya tadi biar bisa tercapai nutrisi yang lengkap dan seimbang. Dan satu tips saya buat Usana Family ya, sebetulnya kalau kita bicara di negara maju itu jenis sayur dan buahnya dia udah dibahas Bapak Ibu, warnanya. Harus berapa warna dalam sehari gitu ya kalau di negara maju. Cuman kita nggak usah ngomongin itu dulu, kita porsinya aja belum beres, boro-boro ngomongin warna gitu ya. Tapi saya berikan satu tips buat Usana Family, biar semuanya bisa sinkron ya, per harinya tuh diganti-ganti. Makanya tadi diet bergizi seimbang dan bervariasi ya, jenisnya bervariasi, warnanya. Jadi kalau hari ini udah makan ikan ya besok jangan ikan lagi. Jadi ya mungkin besok bolehlah ikan gitu ya, tapi Rabu misalnya atau mungkin lusa hari selanjutnya ya jangan jenisnya sama proteinnya gitu ya. Karena kan nutrisinya beda-beda. Sayur juga sama. Kalau sayur dan buah itu dibedakan kategorinya dari kandungannya, manfaatnya dari warna Bapak Ibu. Dari warna kategorinya dia ya, udah kayak macam pelangi. Karena memang kandungan antioksidannya beda-beda setiap warna. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu udah makan warna hijau, ya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu jangan warna hijau mulu gitu Bapak Ibu ya. Anda cuma dapat kandungan klorofil ataupun indol dan segala macam aja cuman ya yang ada memang di kandungan sayuran warna hijau gitu ya. Jadi divariasikan selang-seling, hari ini warna hijau, besok mungkin capcay gitu ya. Nah, Rabunya mungkin misalnya warna orange ya atau warna jingga gitu ya. Wortel, oh besoknya mungkin warna putih gitu Bapak Ibu ya. Jadi bervariasi gitu. Nantinya balik lagi ke warna hijau gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang harus ada effort perencanaan gitu ya. Kalau untuk pola makan lebih bagusnya seperti itu. Dan tips buat Usana Family juga, kalau Anda sedang program diet atau mungkin ingin berubah pola hidup, ikut ke komunitas-komunitas yang memang mengembangkan lifestyle ini gitu. Soalnya kalau sendirian itu kadang-kadang jadi lemes sendiri, terus semangat gitu ya. Tapi kalau Anda bergabung dengan komunitas, itu sangat membantu ya. Udah banyak sekarang kan di dunia online. Oke. Kalau di sana sendiri kita ada beberapa suplemen sebetulnya yang kita rekomendasikan buat sistem reproduksi, Bapak Ibu ya, bukan obat infertilitas. Ini bukan kayak macam tadi terapi untuk pengobatan ataupun untuk infertilitas seperti yang tadi dijelaskan oleh Dokter Shelly ya, beda ya gitu. Tapi ini suplementasi nutrisi, jelas bukan obat biar nggak mandul ya, bukan juga gitu Bapak Ibu ya. Tapi ingat ya, pengaruh nutrisi itu sangat erat gitu. Nah, biasanya yang kita rekomendasikan paling basic sebetulnya Bapak Ibu ya, dan memang dari beberapa kandungan riset-riset Bapak Ibu,
beberapa penelitian sebelumnya, ini paling basic nih yang biasanya kita rekomendasikan. Yang pertama adalah sel esensial yang memang kandungannya itu terdiri dari vitamin dan mineral. Jadi plus antioksidan. Jadi ini sudah pasti menjadi bintang film utama. Nggak akan boleh ketinggalan karena ini yang paling lengkap. Ingat tubuh kita bergizi seimbang dan bervariasi. Kenapa nggak pernah ada mention makanlah sebanyak-banyaknya sayur dan buah vitamin C? Nggak pernah tuh kategorinya sebanyak-banyaknya Bapak Ibu ya, sesuai dengan kebutuhan Anda. Balance gitu, sesuai dengan kebutuhan kalori Anda masing-masing. Nah, sel esensial itu memiliki formula yang memang sudah dipersonalisasi bisa mencukupi kebutuhan orang dewasa pada umumnya gitu Bapak Ibu ya. Ini sudah sangat lengkap. Kenapa? Karena kalau tubuh Anda udah lengkap nih, bahan bakarnya, persenjataannya udah bisa di situ, kan dia bisa jalan mesinnya. Ya kalau misalnya kita mau kemana gitu ya, yang satu masih belum pakai kaos kaki gitu ya kan, misalnya Bapak Ibu bayangkan ya, jika seseorang dalam satu keluarga mau jalan-jalan piknik gitu kan, udah mau jalan-jalan tapi yang satu belum pakai sepatu, yang satu belum pakai baju, yang satu belum mandi, nggak jalan-jalan gitu ya. Jadi kan harus lengkap seluruh komponennya dulu baru bisa tuh jalan-jalan satu keluarga. Nah, prinsipnya sama, tubuh Anda juga kalau ingin menjalankan suatu proses reaksi dalam tubuh, yang diutamakan dulu adalah kelengkapan nutrisinya. Makanya di Usana kita tidak ada yang kandungan nutrisinya itu kalau Usana Family perhatikan yang dosisnya sangat tinggi sekali atau mega dose gitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena tubuh Anda lebih prefer, lebih mengutamakan lengkap dulu variasinya gitu Bapak Ibu ya. Itulah kenapa sel esensial selalu menjadi pilihan dan rekomendasi yang selalu yang pertama Bapak Ibu ya. Karena sesuai tadi dengan prinsip dari kebutuhan tubuh kita masing-masing. Kemudian yang kedua adalah Propapanol C. Mungkin Usana Family ingatnya Propapanol C sama kokinon ini buat kesehatan jantung gitu ya. Tapi sebenarnya kandungannya ini terutama koenzim Q10 itu ya lumayan banyak tuh sebetulnya penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa manfaatnya untuk kesuburan Bapak Ibu ya. Cuma nanti dosisnya saja tentu harus diperhatikan beda ya. Dosis buat orang yang treatment infertilitas dengan dosis kita yang maintenance jelas beda. Dan tapi fungsinya yang warna ungu ini nggak cuma buat jantung, ternyata buat reproduksi juga sangat berpengaruh karena dua produk ini kandungannya tuh antioksidannya sangat powerful ya Bapak Ibu ya. Ingat ya. Kemudian omega 3. Omega 3 ini baik kepada sel telur ataupun sperma, ini benefitnya luar biasa. Kenapa? Karena omega 3 itu pada dasarnya membran sel di tubuh kita kan seluruhnya komponennya dari sel ya Bapak Ibu ya, dan ada membran selnya termasuk sel sperma dan telur ya Bapak Ibu ya. Jadi omega 3 ini fungsinya sangat penting untuk menjaga dari si keutuhan atau fungsi dari si membran sel ini. Jadi sel sperma itu tidak bisa bekerja dengan baik kalau membran selnya tidak, komponennya pun tidak sempurna. Makanya kenapa ini tidak boleh disepelekan ya Bapak Ibu ya, omega 3. Oke, ini beberapa produk yang biasanya kita rekomendasikan buat kesehatan reproduksi yang paling basic tentunya Bapak Ibu ya. Ingat selalu kami ingatkan Usana Family gitu ya. Karena ini adalah suplemen nutrisi, jelas manfaatnya nggak hanya ke satu sistem ya Bapak Ibu ya. Namanya nutrisi vitamin C, manfaatnya nggak cuma buat kulit gitu ya. Seluruh sistem tubuh Anda bisa dapat benefit gitu ya. Tapi dia pasti ada sistem yang mana dulu nih fokusnya. Setiap orang tuh beda-beda, kebutuhannya kemana dulu nih gitu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin rekomendasikan ke teman-temannya yang memang ingin menjaga kesehatan reproduksinya, bisa nih direkomendasikan ini paling basic. Plus Magne Kaldi gitu Bapak Ibu ya. Mungkin yang sering kram ototnya gitu ya Bapak Ibu, atau perutnya bisa juga mungkin ditambahkan magnesium ya, Magne Kaldi gitu. Karena kan dia buat relaksasi otot, satu paket D2 Super 5 ya. Ini paling basicnya aja. Ingat Bapak Ibu, fungsi nutrisi suplementasi itu tidak sempit, agak berbeda dengan obat. Jadi nggak bisa disamain seperti itu ya. Jadi nggak usah takut juga, Mbak Erni kemarin perasaan saya rekomendasi ini deh buat yang ini gitu. Selama tidak ada pantangannya mereka, Bapak Ibu boleh rekomendasikan. Maksudnya tidak ada pantangan dari dokternya ya. Kan pada dasarnya ini suplementasi nutrisi. Ya cuman pay attention itu aja Bapak Ibu ya. Kalau mereka ternyata udah punya gangguan kesehatan tertentu, pantangannya cukup banyak dari dokternya. Ada kan beberapa orang tuh, oh nggak boleh ternyata dia konsumsi mineral-mineral tertentu atau zat gizi tertentu. Ya jangan direkomendasikan yang ada kandungan itu dari suplemen di sana gitu ya. Misalnya udah nggak boleh konsumsi tambahan kalsium. Bapak Ibu malah rekomendasinya sel esensial sama Magne Kaldi, ya kurang pas gitu ya Bapak Ibu ya. Makanya perlu, kenapa kalau Anda bertemu dengan orang yang sudah memiliki masalah kesehatan tertentu,
tanyakan saja, berikan komposisi label produk dari Usana, itu kan ada di The Hub, Bapak Ibu bisa download, atau minta apply-nya kalau yang masih baru ya Bapak Ibu ya. Kemudian di-share by WhatsApp gitu ya. Minta mereka tanya ke dokternya gitu ya. Tapi secara general Bapak Ibu bisa rekomendasikan ini. Oke, itu saja sharing dari saya. Nah, sebelum kita masuk sesi tanya jawab, biar pada semangat nih, pengen hadiah nggak nih Usana Family semuanya? Coba dong diketik di kolom chat yang mau hadiah. Yang mau hadiah nih Usana Family ketik yes gitu. Pertanyaannya kalau yang menyimak nih penjabaran dari Dokter Shelly gitu, pasti tahu ini jawabannya ya. Ya, kalau apalagi kalau yang datangnya tepat waktu ya Isana Family. Sudah siap Isana Family? Kalau sudah siap ya, langsung aja nanti diketik. Nah, kita akan berikan hadiah buat Isana Family gitu. Siap Isana Family? Pertanyaannya adalah, wah kenapa jadi saya yang deg-degan nih gitu Isana Family. Ini namanya kuis dadakan Isana Family ya. Sudah siap? Langsung nanti setelah saya mention pertanyaannya langsung diketik ya jawabannya. Setelah melakukan intercourse frekuensi setelah berapa bulan seseorang dikatakan tidak subur atau infertilitas? Wow, come on. Come on. Wis, ini sudah dapat jawabannya. Luar biasa. Ini selamat kepada Ibu Winnie Gunawan, ID Happiness. Wih, congratulations Bu Winnie. Yes, setelah 12 bulan ya. Jadi yang sudah memperhatikan nih dari tadi rata-rata semuanya benar, cuma kan tentunya kecepatan mengetik ya, Usana Family ya. Oke, baik. Jadi setelah 12 bulan, kalau rutin melakukan intercourse, Bapak Ibu, atau hubungan seksual, tapi tidak ada terjadi pembuahan, silakan konsultasi ke dokter ya. Jangan ditunda-tunda lagi. Kalau baru 3 bulan, 4 bulan, apalagi kalau usianya masih muda, nggak perlu khawatir gitu ya. Walaupun nanti seiring bertambahnya usia gitu ya, atau semakin lamanya usia pernikahan ya tentu probabilitasnya akan semakin menurun untuk terjadinya pembuahan gitu ya. Selamat buat Bu Winnie, jangan lupa dikirimkan. Oh ya, dikirimkan alamat. Oh, boleh diketik di sini juga boleh Bu sekalian ya. Nama, alamat lengkap dan nomor handphone. Ya, kita akan berikan merchandise tumbler buat Bu ini. Selamat buat Bu ini. Oke, mau pengen hadiah lagi nggak ya? Sebelum itu kita masuk sesi tanya jawab dulu ya. Oke, kita panggilkan kembali Dokter Shelly untuk sesi tanya jawab kita. Siap. Oke, ini sudah masuk beberapa pertanyaan, Dok. Pertanyaan yang pertama, ini, Dok, ini ada kaitannya nih, Dok, karena terkait kesuburan. Dok, apakah benar penyakit diabetes bisa menurunkan libido seseorang sampai akhirnya menyebabkan kemandulan? Boleh tolong dijelaskan, Dok, itu korelasinya betul adakah itu? Oke, jadi kalau untuk diabetes betul sih memang terutama pada laki-laki ya. Diabetes ini kan kalau kadar gula yang tinggi itu dia berpengaruh. Jadi gini, diabetes itu efeknya ada bisa menyebabkan nefropati, gangguan pada ginjal, neuropati, gangguan pada saraf gitu, sama vaskulopati. Nah, itu gangguan pada pembuluh darah. Khususnya pada laki-laki, itu benar. Kalau pada orang yang diabetes kadar gulanya nggak terkontrol, karena si neuropati, jadi ini untuk ereksi, ejakulasi itu kan diperlukan saraf sama vaskularisasi yang baik ya. Nah, karena efek samping tersebut dari kencing manis, jadi benar, khususnya pada laki-laki bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Itu sih. Jadi sebenarnya korelasinya karena menyebabkan disfungsi ereksinya, makanya jadi susah untuk terjadi pembuahan gitu. Iya, betul. Jadi yang menurunkan libido lah dengan terjadinya disfungsi ereksi gitu ya. Iya. Ya, makanya buat Usana Family, itu dari pola makan juga tuh diabetes erat banget tuh kaitannya ya.
Ya, walaupun tentunya banyak juga ada di beberapa riset, ada juga ternyata orang yang resiko yang sering kerja shift malam ya, dan atau yang sering begadang gitu ya. Kalau shift malam kan karena tuntutan ya Bapak Ibu ya, profesi misalnya. Kalau yang sering begadang nggak jelas itu mulai dari sekarang jangan Bapak Ibu ya. Karena resiko terkena diabetesnya jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang jam tidurnya lebih bagus gitu ya. Di banyak kaitannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih dok. Dok, untuk perempuan usia 25 tahun, sudah 8 bulan menikah, pola tidur makan baik seimbang, wah ini nikah, sudah cek ke dokter semua kondisi baik. Nah, apa yang harus dikonsumsi ataupun ada tips tambahan nggak biar cepat dapat keturunan? Oh, jadi pengen nih dok, tapi udah baru 8 bulan nih nikahnya. Mungkin pengen cepet dapat momongan. Kalau untuk konsumsi yang pertama udah dipastikan laki-laki sama perempuannya bagus ya. Jadi spermanya juga harus diperhatikan bagus, bukan cuma si faktor. Biasanya sih kan kalau ke dokter kandungan si perempuannya aja tuh yang diperiksa di USG. Tadi saya bilang kalau misalnya udah dipastikan salurannya bagus, sel telurnya bagus, rahimnya bagus, ya, satu lagi yang sering dilupakan adalah berhubungan seksual secara teratur. Itu dibandingkan orang yang berhubungan seksual cuma karena di masa subur, yang tadi saya bilang 14 hari sebelum haid berikutnya, berhubungan seksual secara teratur itu lebih penting. Jadi, nggak usah hitung masa subur, tapi berhubungannya teratur. Teratur itu jadi selang 1-2 hari. Jadi seminggu itu bisa 3-4 kali berhubungan. Jangan setiap hari. Keseringan Ya, juga nggak bagus. setiap hari. Iya. Setiap hari. Terlalu Karena semangat gitu ya dok ya. karena spermanya nggak sempat matang, kita perlu Ya, sperma yang bagus. Matang sperma tuh 2-3 hari lah gitu baru hubungan. Di kalau nggak ini belum masih spermanya masih kecil udah keluarin, kecil udah dikeluarin ya nggak jadi juga gitu. Jadi berhubungan teratur. Kalau untuk yang dikonsumsi tentu aja yang tadi udah saya sebutkan ya, konsumsi khususnya yang makanan-makanan yang tinggi kandungan omega 3 itu sangat lumayan berpengaruh sih. Omega 3 sama yang tinggi asam folat, konsumsi suplementasi asam folat itu juga diperlukan. Zinc yang kayak gitu itu mikronutrien yang diperlukan untuk kuartas sperma dengan sel telur. Untuk makanannya sih ya yang tinggi protein khususnya dan kurangin yang tinggi gula, yang high glycemic index gitu, yang kayak manis-manis gitu, yang pakai pemanis-pemanis yang gula lah ya, yang gulanya tinggi tuh gitu. Oh, emang ini bulan ini biangnya segala macam nih. Perasaan kita udah mengundang dokter dengan berbagai spesialisasi, semuanya pasti mention kurangi gula. Walaupun bukan bahas diabetes nih Bapak Ibu ya gitu. Memang gula nih biang nih ya, bukan biang kesuksesan, biang penyakit nih Bapak Ibu sama lemak jenuh. Jadi harus hati-hati. Ingat tuh ya, jadi tipsnya dari Dokter Shelly, kalau memang sudah dipastikan tadi dok ya, pria dan wanitanya, karena banyak sebetulnya saya banyak menemukan itu juga sih dok. Bahkan termasuk yang di kota besar aja tuh masih banyak tuh yang selalu yang heboh cuman istrinya doang gitu kan dok ya gitu. Suaminya nggak pernah mau gitu. Soalnya dulu saya ingat sekali tuh ada satu kejadian ini sampai ingat sampai sekarang gitu dok ya gitu. Jadi sampai si pria ini punya 4 istri gitu loh dok. 4 istri, nggak punya anak gitu ya. Tapi ngira kenapa nih nggak punya anak, nggak taunya pas cek terakhir karena udah 4 kan istrinya gitu ya, pas dicek ternyata dianya yang nggak subur gitu, bukan istrinya gitu ya. Aduh, jangan sampai kejadian gitu juga tuh ya Bapak Ibu ya. Aduh, jadi nggak ada salahnya juga gitu. Dan keteraturan frekuensi intercourse-nya ya, melakukan hubungan seksual itu penting juga. Iya, gimana mau ya, jadwalnya cuma sekali sebulan atau berapa gitu ya, terlalu jarang gitu ya. Jadi terlalu jarang atau terlalu sering pun nggak bagus intinya Nggak dok. bagus, iya benar. Konsisten Bapak Ibu. Nah, ini ada unik nih dok berarti. Yang bertanya nih cukup unik. Berarti nggak boleh minum obat perangsang dok? Seperti Viagra atau yang lain-lainnya itu efeknya gimana tuh dok sekalian ya? Efek obat perangsang itu sebetulnya memang ada kah di dunia kesehatan atau sebetulnya itu lebih kepada ya mohon maaf nafsunya saja, tapi untuk keberhasilan
pembuahannya sebenarnya nggak ada korelasinya gitu. Jadi gini, penggunaan Viagra ini sebenarnya tuh kalau di kita, Viagra tuh digunakan untuk yang punya masalah sih, membantu ya. Tapi kalau untuk yang dulu ada joke kami, kalau untuk orang yang udah normal yang bisa secara natural dia terangsang, pakai Viagra itu malah menimbulkan masalah gitu. Masalahnya apa? Dia bisa ereksi nggak selesai capek sendiri jadinya. Iya beneran, bisa keras terus-terusan gitu. Jadi Viagra itu dipakai untuk yang punya masalah ya, misalnya kayak dia ya gitu ada masalah dengan libidonya gitu. Tapi kalau udah normal pakai Viagra ya capek sendiri. Tapi sih untuk efek ke sperma atau ke kesuburan sih sebenarnya nggak ada ya, sama aja selama dia bisa ejakulasi ya bisa-bisa aja semua terjadi gitu. Tapi kalau ya masalahnya itu efeknya jadi bisa nggak turun-turun, malah jadi susah capek gitu. Sendiri. Capek sendiri dia. Energinya udah nggak melawan gitu ya. Habis juga gitu. Ini iya benar, iya juga sih dok. Buat apa gitu ya kalau memang tidak ada problem gitu dok ya di bidang itu ya. Iya, kecuali dia emang nggak bisa ereksi, oke lah kita dibantu dengan Viagra. Tapi kalau dia sendiri bisa ereksi sendiri ya nggak usah. Malah nggak kelar-kelar nanti. Nah ini ada yang bertanya ini juga nih Mbak, dok, apakah bentuk rahim? Wow, bentuk rahim. Dan jadi ada dua nih pertanyaannya dok. Apakah bentuk rahim dan posisi saat berhubungan itu berpengaruh terhadap terjadinya kehamilan? Mungkin karena ada ya kalau serong kanan jadi anak laki-laki serong kiri ya. Yang ada kan yang info-info seperti itu juga yang beredar nih dok gitu ya. Itu mitos, nggak ada hubungannya. Bentuk rahimnya dalam artian gini ya, bentuk rahim itu yang secara umum dia ada yang antefleksi, yang dia menghadap ke depan, ada yang ke belakang. Orang bilang kayak rahimnya itu kebalik bentuknya. Itu tidak berpengaruh terhadap kehamilan gitu. Itu maksud dan posisi, kan dulu ada yang bilang, oh kalau rahimnya madep ke belakang, cara berhubungannya harus yang doggy style gitu kan, yang niches, yang bukan dari depan, bukan yang misionari atau yang conventional position, nggak pengaruh. Nggak ada efeknya. Yang berpengaruh kalau kelainan bentuk rahimnya, misalnya dia ada septum, jadi rahimnya tuh bentuknya kayak heart gitu loh, bukan kayak normal, tapi dia kayak ada sekat ya, itu bisa berpengaruh. Gitu, terhadap kehamilan gitu, karena kan dia rahimnya nggak normal bentuknya. Kalau kelainan bentuk rahim yang dimaksud seperti itu ya berpengaruh. Tapi kalau kelainan yang tadi saya bilang, misalnya dia cuma madep ke depan, ke belakang, miring gitu, antefleksi, retrofleksi, kita bilangnya nggak berpengaruh. Gitu. Oke. Kecuali tadi berarti dok ya, kecuali memang bentuk rahimnya termasuk kategori yang sudah tidak normal gitu dok ya, yang bentuk heart tadi gitu ya. Ya, kalau dia ada bicornuae, kita bilang bicornuae itu dia kayak ada dua, kayak apel gitu bentuknya ya, itu bisa ada masalah sih. Kalau enggak sih normal aja. Oke. Bebas Bapak Ibu kayaknya. Bebas senyamannya. Aduh. Oke. Nah, biasanya nih dok, kalau dari yang kasus yang banyak menjadi kliennya atau pasiennya dokter Sally, memang kalau misalnya kalau program nih dok, programnya ini berarti harus holistik. Misalnya kalau pas tadi kan ada dari treatmentnya ya dok ya, yang slide yang terakhir itu kan ada beberapa treatment. Nah itu sebetulnya misalnya walaupun kita contoh bayi tabung, berarti kan memang dari nutrisi sama pola hidup baik pria dan wanitanya dua-duanya berarti harus dijaga ya dok ya, nggak cuma ceweknya aja gitu kan. Iya betul. Cuman memang sih itu untuk proses awalnya ya, untuk pengambilan sperma sama sebetulnya kita perlu yang bagus ya. Jadi pertama sih sebaiknya memang berat badan diturunkan, itu berpengaruh gitu. Karena tapi setelah dia sudah jadi embrio atau setelah jadi embrio ya kita, waktu mau ditanam tentu si perempuannya memang lebih berpengaruh. Jadi kita juga harus menciptakan environment yang nyaman buat si bakal janinnya itu. Jadi ya nutrition gitu kan, terus berat badan yang diturunkan itu harus mutlak sih.
Ya, otomatis kalau dia environment nyaman, jadi kan kita selain kuota sel telur sama sperma, terus tempat tinggal si bayinya untuk bertumbuh juga harus nyaman dan nutrisinya harus bagus. Jadi itu terus terang itu harus dipersiapkan juga ya untuk menjadi tempat yang nyaman untuk si bayi janin itu bisa bertumbuh. Gitu. Iya. Nutrition lagi balik lagi ujung-ujungnya. Wah, ini pertanyaannya unik-unik juga nih dok ya. Ini ada yang nanya nih dok, ada bentuk rahim cembung dan datar. Wah, ini apakah memang ada nih dok bentuk rahim cembung dan datar? Wah, seperti apa itu dok? Ya itu pertanyaannya nih dok, saya membacakan ya. Apakah memang ada seperti itu dok? Saya kurang mengerti dengan yang disebut dengan cembung dan datar, itu saya kurang familiar yang dimaksud seperti apa. Tapi memang bentuk rahim itu macam-macam tuh. Ada yang heart shape, ada yang dia bulat, ada yang ada septumnya, jadi dia kayak nutup satu kayak apel gitu ya, kayak ada dua ekor, kayak ada dua tanduk gitu bisa. Jadi memang benar sih, tapi kalau yang dimaksud dengan cembung dan datar saya agak bingung tuh, datar atau gimana maksudnya. Iya, Tapi saya malah ingatnya macam-macam. jadi kacamata dok, cembung dan cebung kalau saya tadi ingatnya gitu ya. Sama lensa datar gitu kan emang ada ya. Oh, iya. Kalau itu Merah saya juga kan ada ya gitu. kurang paham ya dimaksud apa ya, datar rahim datar. Oke, baik. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini ada yang bertanya juga nih, Dok. Dok, beliau punya teman, katanya sudah 11 tahun menikah, tapi belum dikaruniai anak. Padahal dokter bilang mereka oke, nggak ada yang bermasalah. Waduh, kata dokternya oke nih. Nah, gimana respon dari dokter Sally dulu? Kalau saya sebenarnya pribadi penasaran, itu pemeriksaannya 11 tahun yang silam apa sekarang gitu kan istilahnya? Apakah tiap tahun diperiksa? Kalau saya, silakan dokter Sally dulu. Ya, itu ya memang sudah bilang, tapi kalau memang di pemeriksaannya udah komprehensif ya, termasuk di saluran, kadang-kadang orang tuh cuma USG doang. USG kita nggak bisa lihat saluran. Saluran harus HSG, ya, harus saluran telur. Kalau memang sudah dipastikan dengan pemeriksaan yang cukup komprehensif bahwa memang tidak ada masalah di kedua belah pihak, maka ya tadi yang saya bilang kan faktornya ada 30% laki, 30% perempuan, 20% unknown, iya kan? Jadi nggak tahu sebabnya apa, gitu. Ada 20% memang ada, itu nggak bisa dipungkiri, ada. Ya, nggak kenapa gitu ya nggak bisa dibilang, emang nggak tahu gitu 20%-nya. Nggak dikasih aja sama yang di atas, jadi itu kita bisa bilangnya kan. Belum Gitu. rezeki ya dok ya? Ya, kalau segala semua udah dilakukan sih ya belum, ya 20% lah berarti masuknya, yang memang penyebabnya kita tahu. Lumayan juga ya dok ya, berarti probability-nya 20 ya. Tapi kan Ya, kalau istilah family tadi ya, makanya make sure aja seluruh komponennya itu memang betul-betul oke. Gaya hidupnya juga saat tadi program misalnya itu juga dilakukan totalitas. Karena ya banyak juga yang berhasil, ya ada juga yang tidak berhasil pastinya Bapak Ibu ya. Tuh 11 tahun, wow luar biasa. Oh, ini ada yang bertanya nih, Dok. Apakah yang sudah pernah mengalami kehamilan di luar rahim bisa hamil lagi, Dok? Oke. Untuk hamil yang di luar kandungan itu kan memang masalahnya akhirnya di saluran telur. Ya, tapi kita punya saluran telur ada dua. Kalau misalnya yang dirusak atau yang diambil itu cuma sebelah, kan masih ada sebelah. Nah, kalau yang sebelah ini sehat, tadi kan kalau gambaran ada kiri kanan ya, yang sebelah kanannya yang sebelahnya itu sehat itu nggak masalah, bisa hamil. Kita bisa hamil hanya dengan satu buah sel telur, itu. Kita bisa hamil hanya dengan satu buah sel telur dan saluran yang sehat. Gitu. Tapi kalau saluran yang sebelahnya juga udah rusak, kita nggak bisa. Harus bayi tabung mungkin, gitu. Jadi ya kalau cuma sebelah yang rusak karena hamil luar kandungan bisa. Oke. Terakhir nih, Dok, bagaimana caranya menghindari terjadinya kehamilan kosong?
tipsnya. Oke, kehamilan kosong. Kalau kehamilan kosong itu sangat berpengaruh faktor nutrisi loh. Baik di laki-laki perempuan, iya, karena hamil kosong itu disebabkan karena kelainan kromosom, di mana biasanya sel telur sama sperma, entah either spermanya yang nggak bagus lagi datang ketemunya sama sel telur yang bagus, atau sel telur yang lagi nggak bagus ketemu sama sperma gitu. Jadi, karena ini kelainan kromosom, jadi di situ nutrition sangat penting. Jadi biasanya sih kalau ada orang yang hamil kosong berulang dua kali lah misalnya berturut-turutan, kita akan suruh dia untuk stop dulu 3 bulan suplementasi dulu. Entah asam entah diperbaiki dengan nutritionnya itu suplemen gitu sih. Pencegahannya hamil kosong, kalau dia sudah pernah hamil kosong berulang beberapa kali kita perbaiki nutritionnya. Gitu. Saya 3 bulan jangan dulu tapi makan vitamin dulu gitu. Jadi perbaiki status gizinya dulu gitu. Ya, itu sangat berpengaruh. Sama merokok itu juga berpengaruh. Merokok, alkohol itu kan merusak kromosom ya. Oke, baik. Nah, itu beberapa pertanyaan untuk sesi kita malam hari ini. Terima kasih banyak Dokter Sherly untuk sharing-sharingnya, ya. Karena Dokter Sherly ini udah mau ada jadwal penting lain, mau operasi lagi nih ya dok ya, berarti ya malam ini ya gitu. Yes, nggak apa-apa, sudah cukup, nanti kita bisa invite lagi Dokter Sherly buat sharing-sharing ya, buat Yusana Family. Karena udah cukup banyak kan tadi pertanyaan juga kita bahas. Dan thank you so much Dokter Sherly, semoga lancar operasinya dan sehat selalu ya dok. Oke, saya izin duluan. Terima kasih Mbak Erni, sampai bertemu lagi. Oke, baik. Nah, tadi terakhir Dokter Sherly udah mention ya Yusana Family, pertanyaan terakhir, kehamilan kosong itu sangat berpengaruh dari faktor nutrisi. Memang udah banyak ya risetnya Bapak Ibu, kalau kita ngomongin fertilitas itu sangat erat kaitannya terhadap nutrisi. Dan kalau nutrisi, kalau Anda statusnya udah defisiensi atau kekurangan, ya mau nggak mau memang harus dibantu dari suplementasi. Contoh, nih Bapak Ibu ya, misalnya di beberapa jurnal ada yang mention misalnya untuk kalau orang yang misalnya treatment untuk infertilitas itu konsumsinya dalam sehari paling minim 300 mg koenzim Q10 ya. Tapi tentunya itu berdasar, itu kan di penelitian tersebut gitu Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mau konsumsi pastikan, apalagi kalau sekarang sedang program, Bapak Ibu tanya nih sama dokter spesialisnya ya, dokter obgyn Anda masing-masing, berapa dosisnya yang Anda harus konsumsi gitu ya. Apakah Anda bisa double dose atau dinaikin lagi gitu ya. Karena semuanya kalau dokter Anda mengizinkan, yang memang sangat mengetahui kondisi fisik Bapak Ibu masing-masing dari hasil pemeriksaan tentunya ya, gitu, bukan pakai ilmu cenayang maksud kita Bapak Ibu. Nah, itu kan jauh lebih akurat. Karena ada juga beberapa case, ternyata mereka rutin mengkonsumsi 100 sampai 200 mg sehari sudah cukup. Tapi di beberapa case lain ada yang sampai harus 300 sampai 400 mg koenzim Q10 dalam sehari gitu. Jadi kan tingkat keparahan problematika masalah gangguan kesuburan baik setiap pasutri itu kan beda-beda ya Bapak Ibu ya, nggak selalu sama antara pasutri A, B, C, dan D gitu ya. Ada yang bahkan mungkin problemnya sudah sangat kompleks gitu. Nah, tadi udah banyak banget tips dari Dokter Sherly, tapi yang paling harus Yusana Family ingat adalah bahwa itu ya, jadi kalau punya menantu nih sekarang atau mungkin nenek gitu ya, udah punya cucu menantu atau menantu cucu namanya istilahnya apa, kalau belum punya anak, belum hamil 3 bulan jangan diceramahin ya. Karena kalau masih di bawah umur 35 tahun, selama 12 bulan mereka itu masih punya jangka waktunya 12 bulan ya. Kalau selama 12 bulan udah rutin misalnya melakukan intercourse Bapak Ibu, belum dikarunia momongan, baru silakan bawa ke dokter spesialis. Tapi buat Yusana Family yang mungkin tadi ya belum menikah, mungkin rezekinya setelah di atas 35 tahun ke atas, makin tua usianya makin cepat rentang waktunya. Jadi nggak nunggu 12 bulan, 6 bulan misalnya gitu ya, udah konsisten segala macam melakukan usaha, tapi nggak dikarunia, silahkan diperiksa. Totalitas baik, nggak cuma istri, tetapi juga suaminya ya. Karena bisa saja problemnya bukan pada istrinya, tapi pada prianya. Karena tadi ingat probability diagramnya 30% laki-laki tidak yang infertil ya, 30% dari wanitanya, 20% faktor lain gitu. Dan 20% faktor yang tidak diketahui ya, kuasa dari Tuhan Yang Maha Kuasa tadi. Dan
Yusana Family bisa lihat bahwa produk-produk yang di layar ini sebetulnya bisa Bapak Ibu rekomendasikan. Jadi buat Yusana Family sekarang, apalagi kalau yang masih milenial gitu ya, atau mungkin yang bentar lagi udah mau jadwal mau wedding gitu ya, rutin nih konsumsinya ya, baik Anda dan pasangan mulai dari sekarang pastinya. Nah, itu dia sharing kita malam hari ini, tapi ada beberapa informasi yang tentunya kami ingatkan buat Yusana Family. Kalau Anda lihat Bapak Ibu, produk-produk yang ada pada layar ini adalah produk-produk yang Ibu sebenarnya bisa dapatkan secara gratis kalau Bapak Ibu nanti mengikuti program Jumpstart. Nah, tapi program Jumpstart ini akan kita official launching nanti di hari Sabtu ya. Periode programnya dari tanggal 1 Oktober sampai 12 November Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau Anda ingin dapat produk ini, siapa yang nggak pengen dapat produk gratis coba?